Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah. Allah lah pemberi nikmat, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Doa, salawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kajian kita pada malam hari ini hadis Riyadhus Shalihin bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati, bab taubat. Taubat itu berasal dari kalimat taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali. Sehingga manusia itu ketika melanggar syariat Allah, manusia itu ketika melakukan perbuatan dosa, hakikatnya mereka menjauh dari Allah. Maka ketika dia bertaubat, maka dia kembali kepada Allah. Taubat itu artinya adalah kembali. Qala berkata, al ulama'u ulama, au taubatu taubat, wajibatun kewajiban, min kulli dzambin dari setiap dosa. Ulama-ulama berpendapat bahwa taubat itu kewajiban, bahwa taubat itu wajib bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dosa. Dosa itu ada dua, yakni dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil itu adalah dosa yang mudah diampuni oleh Allah. Dosa kecil itu adalah dosa yang mudah dimaafkan oleh Allah. Seseorang melakukan dosa kecil lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dosa kecil itu dihapus oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun bainahuma. Sholat 5 waktu, Jumat 1 hingga Jumat berikutnya, Ramadan 1 hingga Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi setiap hari, setiap 24 jam, dosa kita itu dihapus oleh Allah minimal 5 kali.
saat kita bangun tidur melakukan aktivitas, melakukan dosa, lalu kita sholat duhur, maka dosa yang telah dilakukan tadi diampuni oleh Allah. Setelah duhur kita beraktivitas lagi, melakukan dosa lagi, sholat asar, maka selang waktu duhur dan asar diampuni oleh Allah. Terus seperti itu. Begitu juga dosa akumulasi dalam seminggu. Hari Sabtu melakukan dosa, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat kita melakukan sholat Jumat, maka dosa selama sepekan diampuni oleh Allah. Atau juga dosa selama setahun, bulan Syawal melakukan dosa, sampai kemudian kita melakukan Ramadan, puasa, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang diampuni adalah dosa kecil. Yang kedua adalah dosa besar. Dosa besar itu adalah wajibatun min kulli dzambin. Wajib kemudian dilakukan taubat secara langsung. Beda dengan dosa kecil tadi. Dosa kecil meskipun tidak bertaubat secara langsung, dengan melakukan amal-amal soleh diampuni. Namun kalau dosa besar tidak. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu adalah perbuatan dosa yang ada konsekuensi dunia dan akhirat. Jadi kalau perbuatan dosa, ancaman hukumannya adalah dunia dan akhirat, berarti itu kategori dosa besar. Contoh, minum khamr. Peminum khamr dicambuk 80 kali cambukan. Di akhirat ketika tidak taubat akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah. Sehingga orang yang melakukan minum khamr itu diancam 2 hukuman dunia dan akhirat. Orang zina, pelaku zina, di dunia dia kena hukuman. Ketika dia tidak bertaubat, di akhirat juga mendapatkan hukuman. Mencuri juga sama. Itu dosa besar, konsekuensi hukuman dunia dan akhirat. Yang kedua, dosa besar itu sulit untuk dimaafkan, sulit untuk diampuni, kecuali dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Bahkan kemudian Allah itu mengancam tidak mengampuninya. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa besar itu disebut oleh Rasulullah adalah al-muhlikat. Apa al-muhlikat itu? Al-muhlikat itu adalah membinasakan. Artinya pelaku-pelaku dosa besar itu diancam dengan hukuman dibinasakan oleh Allah. Dosa besar juga disebut oleh Nabi adalah al-kabair. Dari kalimat kabirun artinya adalah besar.
perilaku perbuatan dosa besar itu ancaman hukumannya itu adalah sangat dahsyat, sangat besar. Yang berikutnya, dosa besar itu ancamannya adalah di neraka kekal. Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Tidak hanya kekal di dalam neraka, tetapi khalidin itu ditambahi dengan abadan. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itu dosa besar. Namun demikian, setiap perbuatan dosa bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah dengan bertaubat. Fa in kanat, maka jika adalah al maksiyatu maksiat bainal abdi di antara hamba wa bainallahi dan di antara Allah ta'ala maha luhur Allah, la tata'allaku tidak berhubungan bihaqqi adami dengan hak anak Adam. Falaha, maka baginya salah satu syurutin, 3 syarat. Ahaduhuma, salah satu di antaranya. Ahaduha, salah satunya ayyuqli'a, bahwa dia berhenti anil maksiyati, dari kemaksiatan. Wasani, dan yang kedua ayyandama, bahwa dia menyesal ay ala fi'liha, atas mengerjakannya. Wathanisu, dan yang ketiga ayyazima, bahwa berniat Allah ya'uda, bahwa tidak mengulangi ilaiha, kepadanya abadan, selama-lamanya. Ulama berkata, jika kemaksiatan itu, perbuatan dosa itu adalah hubungannya dengan Allah, antara hamba dengan Allah, maka syarat taubat itu ada 3. Dosa itu ada hubungannya kita dengan Allah saja. Yang kedua, dosa itu hubungannya adalah kita dengan Allah dan kita dengan sesama manusia. Apa dosa manusia hubungannya dengan Allah saja? Contoh sholat. Orang tidak sholat itu dosanya hubungannya dengan Allah saja, tidak ada hubungannya dengan tetangga, tidak ada. Contoh adalah puasa Ramadan. Orang yang tidak berpuasa Ramadan, maka dia melakukan dosa, dan dosa itu hanya hubungannya dengan Allah. Ini adalah ingkanat al-maksiyatu bainal abdi wa bainallah. Jika kemaksiatan itu hanya hubungannya hamba dengan Allah saja. Nah, yang kedua, dosa itu
ada pula hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Contoh, mencuri. Mencuri itu dilarang oleh Allah. Berarti dosa itu ada hubungannya dengan Allah. Mencuri itu mengambil hartanya orang lain. Berarti harta yang diambil itu miliknya orang lain, hubungannya dosa dengan manusia dari harta yang diambil tadi. Ini tipe dosa yang kedua, dosa yang hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Maka dosa yang hanya hubungannya dengan Allah itu syarat taubatnya 3. Apa itu? Yang pertama, ayyuqli'a anil maksiat, berhenti melakukan kemaksiatan. Orang ketika taubat maka detik ini berhenti. Itu yang dinamakan dengan taubat. Orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, maka detik ini kemudian dia harus kemudian sholat. Orang selama ini dia itu minum minuman khamr, kalau bertaubat detik ini harus menghentikannya. Ini syarat yang pertama, berhenti dari melakukan kemaksiatan. Yang kedua adalah ayan dama'an fi'liha, menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Jadi syarat taubat yang kedua adalah menyesal. Sehingga ada keutamaan menangis karena Allah. Kalau kita sendirian dalam keadaan sunyi melakukan sholat tahajud, berdoa kepada Allah, sampai kemudian menangis karena menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, maka itu adalah menjadikan seseorang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti saat berada di padang mahsyar. Menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Ada orang yang sulit dosanya dimaafkan oleh Allah. Siapa itu? Di dalam hadis diterangkan bahwa ada orang malam harinya melakukan dosa. Dosanya itu yang dilakukan pada malam hari itu tidak dilihat oleh siapapun manusia. Maka dosa yang tidak dilihat oleh siapapun itu sebenarnya Allah menutupi aibnya. Allah menutupi aibnya. Namun ketika siang hari malah kemudian dia sendiri yang menceritakan dosanya itu kepada orang lain. Maka dosa yang seperti itu adalah sulit dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena sebenarnya Allah telah menutupi aibnya, tetapi dirinya sendirilah kemudian yang mengumumkan, yang menampakkan
dosanya itu kepada orang lain. Syarat taubat yang kedua adalah menyesal telah melakukan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, menurut ulama, syarat taubat itu adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Berniat di dalam hati untuk tidak mengulangi untuk selama-lamanya. Tekad bahwa tidak akan pernah terulang kedua kali. Wis cukup itu, berhenti. Itu syarat taubat yang ketiga. Fa in fuqida ahadu salasati lam yasih taubatuhu. Maka jika hilang salah satu di antara tiga syarat itu, menurut ulama, lam tasih taubatuhu, maka taubatnya tidak sah. Jadi taubat yang hubungannya dengan Allah itu ada tiga. Kok salah satu tidak ada, maka taubatnya tidak sah. Satu tadi adalah syarat yang pertama adalah berhenti dari melakukan kemaksiatan. Yang kedua adalah menyesal. Dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Wa in kanat, dan jika adalah al maksiyatu maksiat tata'allaku berhubungan bi adamiyin dengan haknya Adam, fasyartuha, maka syaratnya arba'atun, 4. Hadihi salafatu, 4 ini, 3 ini, wa ayyabro'a, dan bahwa melepas min haqqi sahibiha, dari hak pemiliknya. Kalau dosa itu, kemaksiatan itu ada hubungannya dengan hakku Adam, maka dia harus melepas haknya. Contoh, saya melakukan dosa, pernah kemudian memukul orang, menyakiti orang, memukul orang, itu ada hubungannya dosa kepada Allah, karena itu adalah dilarang oleh Allah. Memukul orang, menyakiti orang itu ada dosa hubungan dengan manusia kepada orang yang saya pukul tadi. Maka di samping syarat yang ketiga di atas itu, syarat yang keempat adalah saya harus minta maaf kepada orang yang sudah saya pukul, orang yang sudah saya sakiti. Itu ketika kemaksiatan, dosa ada hubungannya dengan manusia. Ada orang hutang piutang, maka syaratnya adalah melunasi hutangnya itu. Ada orang mencuri, syarat taubatnya bagaimana? Kembalikan barang yang dicuri. Tidak hanya cukup kemudian minta maaf kepada Allah, tetapi harta yang dicuri dikembalikan sama minta halal kepada si pemilik harta itu. Maka di akhirat nanti itu ada orang yang merugi. Rasulullah SAW mengatakan begini,
wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapakah muflis itu, orang yang rugi itu? Maka sahabat-sahabat lantas mengatakan, ya Rasul, yang dinamakan dengan orang yang rugi itu adalah manusia yang tidak memiliki dinar dan dirham. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, orang yang rugi di akhirat itu adalah orang yang nanti dia menghadap Allah dengan pahala sholat, orang yang menghadap kepada Allah dengan pahala puasa, orang yang menghadap kepada Allah dengan pahala zakat. Namun tiba-tiba ada manusia menghadap kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini pernah mendolimi saya dan dia belum minta maaf waktu dia hidup di dunia. Akhirnya apa? Kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang menuntutnya. Datang lagi orang yang kedua, datang lagi orang yang ketiga, akhirnya kebaikannya, amal solehnya habis. Itulah yang dinamakan dengan muflis. Maka pentingnya pelaku dosa yang hubungannya dengan sesama manusia itu minta halal kepada orang yang didolimi supaya meringankan tuntutan di hadapan Allah nanti. Jangan sampai kemudian sudah membawa pahala sholat, pahala zakat, puasa dan lain sebagainya, namun kemudian pahala itu diberikan Allah kepada orang yang menuntut manusia. Ini ketika kemaksiatan atau dosa itu ada hubungannya dengan manusia. Qala berfirman Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah, wa tubu dan bertaubatlah kalian semua ilallahi kepada Allah jami'an semuanya, ayyuhal mu'minuna wahai orang-orang mukmin, la'allakum mudah-mudahan kalian semua tuflihuna kalian semua mendapatkan keberuntungan. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Dari ayat ini kita bisa ngambil kesimpulan satu, Allah itu memerintahkan taubat. Memerintahkan taubat artinya manusia itu punya potensi melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Oleh karena itu Allah kemudian menyuruh kepada manusia, orang-orang mukmin untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, di dalam ayat ini taubat itu mendatangkan keberuntungan. Siapa yang pengen beruntung, maka dia harus bertaubat kepada Allah. Jadi taubat itu mendatangkan keberuntungan.
Qala berfirman Allah Ta'ala mahalur Allah, istaghfiru, memohon ampunlah kalian semua, Rabbakum, Tuhan kalian semua, summa tubu, kemudian bertaubatlah kalian semua, ilaihi, kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Maka kita disuruh untuk memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jadi ayatnya istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, summa tubu, kemudian taubatlah. Sehingga bacaannya adalah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah, Zat yang Maha Agung, dan aku bertobat kepada Allah. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, suatu ketika anak-anak Yakub ketika terbongkar niat busuknya, perbuatan jeleknya, menyingkirkan Nabi Yusuf, lalu kemudian ternyata Nabi Yusuf kemudian masih hidup, lalu kemudian anak-anak Yakub itu kemudian berkata, wahai bapakku, mohon maafkanlah aku kepada Allah. Lalu Yakub kemudian mengatakan, sa'astaghfirulaka rabbi. Yakub mengatakan, aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk engkau, untuk anak-anakku yang telah melakukan kejahatan kepada saudara-saudaranya. Lalu di dalam kitab tafsir itu diterangkan, Nabi Yakub itu kemudian beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Semalam Nabi Yakub itu beribadah kepada Allah dan menunda istighfarnya itu pada waktu subuh. Pada waktu subuh itu baru kemudian Nabi Yakub kemudian memohon maaf kepada Allah untuk anak-anaknya. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada kalimat wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Itu dilakukan oleh Nabi Yakub. Maka ketika waktu sahur itu kalimat yang utama yang kita baca adalah astaghfirullah. Kenapa kita selesai sholat, kalimat yang kita baca juga kemudian astaghfirullah? Kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, ke kiri. Setelah itu kalimat yang pertama, yang dzikir yang pertama kita baca adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, Nabi Yakub itu kemudian juga sama. Dia, Nabi Yakub, mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah di waktu sahur, ditunda sampai datang waktu sahur, baru kemudian Nabi Yakub kemudian mengucapkan kalimat istighfar itu. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi.
beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wa qala, dan berfirman Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu bertaubatlah kalian semua, ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha dengan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubatan nasuha itu apa? Telah diterangkan tadi, syaratnya ada 3 apabila hanya berhubungan dengan sesama dengan Allah. Ketika berhubungan dengan sesama manusia, maka ditambahi 1. Syarat taubat nasuha itu adalah diiringi dengan perbuatan baik. Artinya apa? Setelah dia bertaubat, bertambah soleh. Setelah bertaubat, bertambah ibadahnya. Itu adalah ciri taubatnya diterima oleh Allah. Jadi ciri taubatan nasuha itu adalah setelahnya dia kemudian melakukan kebaikan, bertambah rajin ibadah, bertambah kesolehannya. Ayat ini didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ulama-ulama tafsir Al-Quran kemudian mengatakan begini, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu dihubungkan dengan 3 kalimat, dengan 3 hal. 1, ya ayyuhalladzina amanu itu dihubungkan dengan kalimat perintah, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu kalimat perintah. Apa itu? Kutiba alaikumusiyam, kalian diwajibkan untuk berpuasa. Kalimat perintah. Dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah. Jadi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran itu hubungannya dengan perintah. Yang kedua, menurut ulama-ulama tafsir, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu dihubungkan dengan kalimat larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Berarti itu kalimat larangan. Ya ayyuhalladzina amanu dihubungkan dengan larangan. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu itu dihubungkan dengan khobaron haman. Apa khobaron haman itu? Kabar yang sangat penting. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah memberikan kabar. Apa kabarnya?
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih. Nah, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu dihubungkan dengan khobaron haman, kabar yang sangat penting. Jadi jenengan ketika membaca Al-Quran, kok Allah kemudian menyebut ya ayyuhalladzina amanu, titeni, ada 3 tadi hubungannya. Satu adalah hubungannya dengan perintah. Setelah memanggil umat orang yang iman, kemudian diperintahkan. Yang kedua, setelah memanggil orang yang beriman, diberi larangan. Yang ketiga, setelah memanggil orang yang beriman, diberi kabar yang sangat penting. Nah, itu ciri Al-Quran ketika memanggil orang-orang yang beriman di dalam ayat-ayatnya. Ada 3 tadi. Itu menurut ulama tafsir Al-Quran. Jenengan bisa niteni ketika membaca Al-Quran, insya Allah betul seperti itu. Nah, ayat ini Allah kemudian mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu. Kalimat panggilan orang-orang yang beriman dihubungkan dengan perintah. Perintahnya apa? Tubu, bertaubatlah. Karena taubat itu adalah perintah, maka taubat itu bagian dari ibadah kepada Allah. Bagaimana taubat itu? Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat yang sebenar-benarnya tadi syaratnya sudah kita bahas di dalam pembahasan yang di atas tadi. Nggih, aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.